untuk kita bisa kenal sama orang dulu, ya, supaya kita bisa melayani mereka, itu adalah dengan Health Expo. Kita bisa bikin event Health Expo itu kemana saja, mungkin kita semua banyak yang tahu. Dari kegiatan Health Expo ini kita dapatkan format-format ini dengan kondisi mereka masing-masing, karena ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka isi dan sebagainya. Kita bisa lihat kondisi mereka. Kalau mereka kondisi sakit, butuh dikunjungi untuk dirawat atau ditolong, itu melalui inilah kita salah satunya kita bisa dapat, ya. Nah, sebelum kita akan mulai, saya mau tanya dulu, berapa yang sudah sering atau sudah tahu lah mengenai Health Expo, yang sudah pernah menjalani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak ya. Nggak perlu belajar sebelumnya. yang belum, jadi nanti yang sudah tahu tolong ngajarin juga ya. Ini dikelola oleh sahabat kita Kak Ina Syagian dan juga Jemaah Sholafida BSD. Kampung itu bisa dimasuki, awalnya waktu kami di sana itu 700 kakak, hanya ada satu kepala keluarga yang Kristen dan itu bukan Advent, tapi berawal dari Health Expo, dan itu dari kursi massage. Seorang ibu mau untuk dikunjungi, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah terbuka sekali pelayanan di sana. Dan di hari ini kita akan mencoba, walaupun mungkin nggak sempurna yang pos-pos ini ya. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 9 pos ini. Tapi di siang hari ini kita akan melakukan praktek Health Expo. Kita akan buka 6 pos, yaitu ini alur-alurnya. Biasanya kalau Health Expo, pertama para undangan, peserta atau masyarakat yang datang, kita akan mulai dengan registrasi dulu. Tujuan dari registrasi, kenapa? Kita akan mengambil data-datanya, nanti ada di sana contoh formulir registrasi. Salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Om Bambang, bahwa kita perlu cari tahu secara garis besar kondisi pasien atau kondisi para orang-orang yang akan kita cek secara garis besar di sana, sehingga nanti kita bisa tahu penyebab kenapa mereka sakit. Karena ada orang yang datang, contoh keluhannya asam urat, waktu dicek asam uratnya normal, ternyata setelah dicek pola hidupnya, sehari minum airnya mungkin cuma 2 gelas atau seperti itu. Jadi itu di pos pertama di registrasi, kita akan ambil data pasien. Setelah dari registrasi, pasien atau peserta akan dilanjutkan di pos pemeriksaan selanjutnya, yaitu cek tekanan darah atau tensi. Di situ setelah dicek tekanan darah atau tensi, pos selanjutnya akan pergi ke cek lemak tubuh. Nah, puji Tuhan kalau dulu waktu masih angkatan saya itu kami masih pakai timbangan yang biasa dan juga meteran itu, sehingga di waktu itu ada pos 5 untuk cek umur kesehatan. Kita punya, kalau waktu tahun-tahun kemarin itu data itu kita bisa cek memakai komputer, tapi puji Tuhan sekarang sudah ada alat yang namanya Carada Scan. Nah, di Carada Scan itu di pos yang ketiga nanti ada cek tinggi badan, berat badan, dan juga cek usia kesehatan tubuh. Sudah sekalian di sana pos yang ketiga. Dan biasanya pos ini orang senang karena dia bisa tahu, waduh, aku usianya contohnya 20 tahun, ternyata usia kesehatannya 40 tahun. Nah, begitu. Atau sebaliknya, ada yang usianya 50 tahun tapi usia kesehatannya seperti orang yang 30 tahun. Seperti itu. Itu di pos 3. Pos 4 ada cek kekuatan paru-paru. Di cek kekuatan paru-paru ini nanti kita juga pakai yang sangat sederhana, yang manual, yaitu dengan menggunakan cara yang namanya stat test. Nanti sebentar langsung dipraktikkan. Pos berikutnya, pos yang kelima adalah cek kekuatan paru-paru ini kita memakai peak flow.
Peak flow, alat peak flow. Kita mungkin semua di sini, kita kalau saya tanya siapa di sini yang sakit paru-paru, nggak ada ya. Tapi nanti waktu dicek paru-parunya bisa tahu kekuatan paru-parunya ini normal sesuai usia apa enggak. Itu perlu kita tahu karena sudah dibilang kesehatan itu lebih baik mencegah daripada apa? Mengobati. Oke, dari pos paru-paru kita akan pergi ke cek kekuatan jantung. Ya, cek kekuatan jantung dengan cara step test. Nanti kita akan praktekkan di sana. Kemudian pos yang selanjutnya ada pos cek darah. Biasanya kita cek asam urat, gula darah sama kolesterol. Tapi beberapa waktu terakhir ini karena pertimbangan stripnya sudah mulai mahal, apalagi kolesterol ya. Kita di Malang kemarin terakhir untuk kami KKR itu kolesterol saja sudah hampir 230. Jadi biasanya kalau di blood check kita hanya akan cek asam urat sama gula darah. Nah, dari setelah blood check kita akan pergi ke konsultasi. Nah, ini semua kita bisa jadi konsultan kesehatan. Kenapa? Basicnya hanya satu. Setiap ada kasus penyakit, apa langkah awal penanganan kasus penyakit? Tadi sudah dipaparkan oleh Om, kalau ada yang ingat. Cari penyebabnya. Setelah itu solusinya apa? Kasih tahu satu cara yang surga setujui, yaitu apa? New Start. Hanya itu. Dan setelah dari konsultasi ada yang namanya pemijatan bahu atau chair massage. Kita pakai yang Swedish massage. Tapi kayaknya di waktu ini kami tidak akan memberikan chair massage. Kenapa? Itu adalah lebih baik saudara-saudara tahu kenapa harus chair massage. Walaupun hanya 5 menit chair massage, tapi disitulah bagaimana kita bisa menjangkau setiap orang. Tujuan pos-pos ini, tujuan kita melakukan Health Expo ini, ada yang tahu apa tujuannya? Tidak hanya pemeriksaan kesehatan ya. Kalau pemeriksaan kesehatan saja, tidak perlu kita. Rumah sakit lebih komplit dengan orang-orang yang apa? Sudah membawa, sudah punya ijazah mungkin dengan titel. Tapi tujuan ini adalah menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kalau di rumah sakit contoh yang nanti ada di pos tekanan darah atau tensi. Biasa kalau kita di rumah sakit mau tensi, bagaimana perawat memperlakukan kita? Mari Bu, silahkan. Langsung Bu. Terima kasih, selesai. Tapi Medical Missionary tidak akan seperti itu. Kita akan apa? Yang mirip dengan orang di Pertamina. Senyum, salam. Sapa, salam lagi Bu, silahkan. Kalaupun nanti kita tensi, sebelumnya sudah pernah ditensi Bu. Iya, saya kayaknya darah tinggi. Ketika kita tensi, contohnya tekanannya 190/100. Jangan langsung, waduh Ibu, payah ini. Itu kalau orangnya langsung stop di situ, Anda tanggung jawab. Tetapi tugas Medical Missionary adalah apa? Pembawa Injil. Itu apa itu Injil? Kabar baik. Sampaikan kabar baik tentang tensinya. Bagaimana caranya? Tanya Tuhan ya. Jadi di setiap pos, ya benar, kita pelajaran kita di tempat ini adalah praktek. Benar. Kalau kita hanya belajar teori, kita secara hidupnya apa? Nggak diakui siapa. Tetapi kita mau bahwa setiap apa yang kita lakukan Tuhan bersama. Amin. Amin. Jadi ketika kita tidak tahu, jangan bingung. Kita sebagai pemeriksa aja udah bingung, gimana yang mau diperiksa ya. Jadi tetap minta Tuhan menolong kita untuk apa? Senyum. Ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan pertama. Kalau orang tidak tahu pertama biasa dilakukan apa? Kalau tidak tahu, diam. Ngapain? Kalau kita melakukan sesuatu terus kita nggak tahu, kita ngapain? Tanya. Nah itu dia, rubah dulu itu. Jangan tanya dulu, berdoa. Setelah itu nanti Roh Kudus akan menuntun. Mau tanya atau langsung dibukakan apa yang kita mau buat. Mau mengalami itu? Mari kita pergi ke pos karena waktu nggak banyak. Kita harus selesai di ada pembagian. Baiklah, kita akan bagi karena ini ada 6 pos. Atau kita ini ada berapa? Kita harus bagi dalam 6 kelompok supaya semua kita bisa merasakan di pos ini ngapain, di pos ini ngapain, seperti itu. Kak, iya, 1, 2 sampai 6. Seperti itu ya. 1 sama 1. 1, 2 sampai 6.
Dan kalau nggak ngerti lagi, nanti di bagian pos-pos itu ada teman-teman trainer, boleh di sana ditanyakan ya. Intinya sahabat-sahabat sekalian, kita harus ingat dengan melakukan Health Expo ini, apa yang harus disampaikan di sana. Kabar baik ya Pak Inja. Terima kasih. Oke, silahkan hitung dari sini 1 sampai 6. Puji Tuhan ya, berarti lebih sedikit orangnya akan lebih banyak waktu kita bisa putar ya. Pembagian waktunya setiap pos 1, boleh silahkan berdiri 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kalau tidak salah satu kelompok 3 orang ini. 1 sama 1, 2 sama 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, yang kelompok 1 akan pergi ke pos pendaftaran, yang kelompok 2 akan pergi ke pos tekanan darah yaitu tensi, yang kelompok 3 akan pergi ke pos tinggi badan berat badan yaitu Paradascan, yang keempat akan pergi ke pos cek kekuatan paru-paru atau peak flow, yang selanjutnya pergi ke yang selanjutnya pergi ke pos ini dulu, jantung, CFS, jantung, dan yang pos ke 6-nya pergi ke belajar atau tekanan. 1 pendaftaran, cari yang ada itu pendaftaran sama Kak Ayu kelompok 1. Yang kedua tensi bersama dengan Dinda. Yang ketiga paru-paru, yang ketiga tinggi badan berat badan, yang keempat paru-paru, yang kelima kekuatan jantung, yang keenam cek gula darah dan asam urat. Ya puji Tuhan ya, di sini ada adik-adik yang sudah pernah ikut pelatihan, jadi bisa membantu di pos-pos itu. Yang cek darah nanti sama saya. Oh, tadi. Dia harus akurat lagi. Dia cek kita darah. Harus sampai 0. Pas. Jantung, nggak ada. Itu ya. Rumahnya ibu sama siang bu. Jadi sekarang kita akan tinggi badan dan juga lemak, kita akan lemak tubuh. Kita nggak perlu jelas tentang bagian yang konsultasi. Datang dicek. Jadi kalau siang buah baru kita ini gunanya untuk cek lemak tubuh, usia kesehatan, lemak di dalam, juga kalori yang jadi pertama kalau kita minum begini tekan dan
Setinis kok. Maaf itu bahasa kami. Iya, saya itu bahasa saya. Ya udah. Itu kok kebetulan pas ya. Jadi kita sudah menjawab. Iya. Tekan. Kan Iya. ini bisa. Ibu,